Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Herdiansyah Aji Kusuma dengan NIM akhir 068, Gustia Adi Damar dengan NIM akhir 069, dan Namira Salsabila dengan NIM akhir 046. Next. Untuk yang pertama yaitu ada landscape manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi ialah contoh di antara pertumbuhan yang tercepat dari area investasi perangkat lunak korporat dan pemerintah. Pada dekade yang lalu telah memperlihatkan lonjakan pertumbuhan dalam penelitian mengenai pengetahuan dan manajemen pengetahuan dalam bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Manajemen pengetahuan dan kolaborasi sangat erat kaitannya. Pengetahuan yang tidak dapat dikomunikasikan kepada orang lain menjadi tidak berguna. Pengetahuan akan bermanfaat ketika bisa dibagikan ke seluruh perusahaan. Kita hidup dalam perekonomian informasi yang dimana sumber utama dari kekayaan dan kemakmuran adalah produksi serta distribusi informasi dan pengetahuan. Diperkirakan sekitar 45% dari produk domestik bruto atau PDB Amerika Serikat dihasilkan dari sektor pengetahuan dan informasi. Manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu tema yang penting pada banyak perusahaan bisnis besar, sebagaimana para manajer menyadari bahwa banyak dari nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan yang menciptakan dan mengelola pengetahuan. Next. Dimensi pengetahuan yang penting. Terdapat suatu perbedaan yang penting di antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Pada bab sebelumnya, data didefinisikan sebagai aliran kejadian atau transaksi yang dicatat oleh sistem suatu organisasi dan begitu bermanfaat hanya dalam transaksi itu sendiri dan tidak untuk lainnya. Untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, maka perusahaan harus mencurahkan sumber daya untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori pemahaman. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, maka perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan dapat bekerja. Kebijaksanaan diartikan sebagai pengalaman kolektif dan individual dalam menerapkan pengetahuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan. Next. Dapat kita lihat bahwa pengetahuan adalah aset perusahaan yang berbeda dari aset yang lain, seperti aset bangunan atau keuangan. Pengetahuan merupakan fenomena yang rumit dan ada banyak aspek dalam proses manajemen pengetahuan. Pengetahuan tentang mengetahui bagaimana melakukan suatu secara efektif dan efisien dengan cara tidak dapat ditiru perusahaan lain dapat menjadi sumber keuntungan yang baik dan utama. Juga merupakan keunggulan yang tidak dapat dibeli oleh pesaing lainnya di pasar. Pembelajaran organisasional dan manajemen pengetahuan. Seperti manusia, organisasi-organisasi menciptakan dan mengumpulkan pengetahuan dengan menggunakan berbagai macam mekanisme. Pembelajaran organisasional melalui pengumpulan data, pengukuran yang teliti atas aktivitas yang direncanakan, uji coba dan umpan balik dari pelanggan dan lingkungan pada umumnya, maka organisasi akan memperoleh pengalaman. Proses perubahan ini disebut dengan pembelajaran organisasional. Dapat dikatakan, organisasi-organisasi yang dapat merasakan dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan mereka secara cepat akan bisa bertahan hidup lebih lama daripada yang memiliki mekanisme pembelajaran yang buruk. Next. Rantai nilai manajemen. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindahkan, dan menerapkan pengetahuan.
Manajemen pengetahuan akan meningkatkan kemampuan dari organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk memadukan pengetahuan ke dalam proses bisnis. Next. Ya, ini adapun sistem rantai nilai pengetahuan bisnis. Yang pertama yaitu ada kegiatan sistem informasi. Itu ada mengumpulkan dalam bagian mengumpulkan ini ada penumpuan pengetahuan, penelusuran data, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu ada menyimpan. Dalam bagian menyimpan ini terdapat sistem manajemen, konten, database. Kemudian selanjutnya akan disebarluaskan melalui portal internet, mesin pencari, kolaborasi, dan alat bantu sosial bisnis. Kemudian akan diterapkan melalui sistem pendukung keputusan dan aplikasi perusahaan. Next. Kemudian ada pengusahaan pengetahuan. Organisasi dapat memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara. Tergantung pada tipe dari pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan yang pertama berupaya untuk membangun gudang dokumen perusahaan, laporan, presentasi, dan praktik pelaksanaan yang terbaik. Upaya-upaya ini telah diperluas hingga mencakup dokumen-dokumen yang tidak terstruktur, misalnya SWREL. Next. Penyimpanan pengetahuan. Setelah berbagai dokumen, pola, dan aturan bakal terkumpul, data tersebut harus disimpan sehingga dapat diambil kembali dan dipergunakan oleh para karyawan. Penyimpanan pengetahuan pada umumnya melibatkan penciptaan suatu database, sistem manajemen dokumen yang dibuat dalam bentuk digital, indeks, dan memberikan label pada dokumen yang disesuaikan dengan kerangka kerja. Jelas merupakan database yang besar yang mahir dalam menyimpan kumpulan dokumen. Next. Penyebarluasan pengetahuan. Teknologi portal, surel, pesan, instan, wiki, alat bantu sosial bisnis, dan mesin pencari telah ditambahkan pada pengaturan yang ada dari alat bantu kolaborasi untuk berbagai kalender, data dokumen, dan grafik. Teknologi kontemporer tampaknya telah membanjiri dunia informasi dan pengetahuan. Next. Penerapan pengetahuan. Pada akhirnya, pengetahuan yang baru harus dibangun di dalam proses bisnis suatu perusahaan dan sistem aplikasi kunci, meliputi penerapan perusahaan untuk mengelola proses bisnis internal yang utama, serta hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Pihak manajemen akan mendukung proses ini dengan menciptakan praktik pelaksanaan bisnis baru yang didasarkan pada pengetahuan baru, produk, jasa baru, dan pasar baru bagi perusahaan. Next. Membangun modal organisasional dan modal manajemen. Itu ada kolaborasi, komunitas, praktik, dan lingkungan perkantoran. Selain aktivitas yang telah dijelaskan, para manajer dapat membantu dengan cara mengembangkan peranan dan tanggung jawab baru dalam organisasi untuk memperoleh pengetahuan. Termasuk di dalamnya ialah menciptakan posisi-posisi baru, seperti direktur eksekutif manajemen pengetahuan, staf yang posisi staf yang ditugaskan untuk membantu manajer pengetahuan dan membantu komunitas praktik. Komunitas praktik sendiri ialah jaringan umum informal yang terdiri atas para profesional dan karyawan, baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan minat dan kegiatan yang sama. Kegiatan komunitas ini termasuk pendidikan perorangan ataupun kelompok, newsletter online, conference, serta setiap harinya saling berbagi pengalaman dan teknik untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan tertentu. Next. COP dapat memudahkan orang dalam menggunakan kembali pengetahuan yang telah digunakan sebelumnya dengan cara mengarahkan anggota komunitas kepada dokumen tertentu, menciptakan tempat penyimpanan dokumen, dan menyaring informasi untuk anggota baru. COP dapat berfungsi sebagai tempat tumbuhnya banyak ide, teknik, dan perilaku pengembalian keputusan yang baru. Next.
Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan. Terdapat tiga tipe dari sistem manajemen pengetahuan yang sangat penting, yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, sistem kerja pengetahuan, dan teknik kecerdasan. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan merupakan upaya keseluruhan perusahaan yang bertujuan untuk mendistribusikan serta menerapkan isi dan pengetahuan digital. Lalu sistem kerja pengetahuan adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Manajemen pengetahuan juga meliputi kelompok yang beraneka ragam, dari teknik kecerdasan seperti penelusuran data sistem ahli jaringan neural, logika Fugi, dan algoritma genetika dan agen intelijen. Next. Berikut merupakan grafik tipe sistem manajemen pengetahuan yang sangat penting. Next. Sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Perusahaan akan berhadapan dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks yang terstruktur atau laporan dan presentasi. Terdapat juga pengetahuan yang semi terstruktur, seperti misalnya surel, pesan suara, atau voicemail. Dalam kasus lain, tidak terdapat informasi yang formal atau digital. Kemudian banyak dari pengetahuan ini adalah pengetahuan tersirat, jarang dituliskan. Berikutnya sistem manajemen konten perusahaan. Para pebisnis saat ini perlu untuk mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur maupun semi terstruktur. Pengetahuan terstruktur merupakan pengetahuan secara eksplisit ada dalam dokumen formal. Sama halnya dengan aturan-aturan formal yang diperoleh organisasi dengan mengamati para ahli dan perilaku mereka dalam pengambilan keputusan. Tetapi menurut para ahli, sedikitnya 80% dari konten bisnis organisasi adalah informasi semi terstruktur atau tidak terstruktur yang ada dalam folder, pesan, memo, proposal, surel, dan bahkan video yang diciptakan dalam format yang berbeda dan disimpan dalam banyak lokasi. Sistem manajemen perusahaan membantu organisasi untuk mengelola kedua tipe informasi tersebut. Mereka memiliki kapabilitas untuk menangkap pengetahuan, penyimpanan, pemulihan, distribusi, dan pemeliharaan untuk membantu perusahaan dalam peningkatan pemrosesan dan keputusan bisnis mereka. Berikut merupakan gambar dari sistem manajemen konten perusahaan yang tadi. Next. Permasalahan pokok dalam mengelola pengetahuan adalah penciptaan skema klasifikasi yang tepat atau taksonomi untuk mengorganisasi informasi ke dalam kategori yang bermanfaat sehingga dapat lebih mudah diakses. Perusahaan yang bergerak pada bidang penerbitan, periklanan, penyiaran memiliki kebutuhan khusus untuk menyimpan dan mengelola data digital tidak terstruktur, seperti foto, video, dan konten audio. Sistem manajemen aset digital membantu perusahaan untuk mengklasifikasi, menyimpan, dan mendistribusikan objek-objek digital tertentu. Sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan membahas mengenai
Permasalahan yang timbul ketika pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital, tetapi sebagai gantinya berada dalam memori para ahli individu dalam perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan memberikan direktori secara online dari para ahli korporat dan profil mereka, dengan perincian mengenai pengalaman kerja mereka, proyek, publikasi, dan gelar pendidikan. Kolaborasi dan alat bantu sosial serta sistem manajemen pembelajaran. Pengetahuan di luar perusahaan sosial bookmarking mempermudah untuk mencari dan berbagi informasi dengan memungkinkan bagi para penggunanya untuk menyelamatkan bookmark mereka pada laman web di situs web publik dan menandai bookmark tersebut dengan kata kunci. Penandaan-penandaan ini dapat digunakan untuk mengatur dan mencari teks dan gambar. Daftar penanda dapat dibagikan dengan orang lain untuk membantu mereka dalam menemukan informasi mengenai ketertarikan. Taksonomi yang diciptakan oleh pengguna dirancang untuk berbagi bookmark yang disebut dengan flaksonomics. Berikutnya, sistem kerja pengetahuan. Sistem pengetahuan keseluruhan perusahaan menyediakan jangkauan kemampuan menyeluruh yang dapat digunakan oleh banyak orang, tidak hanya semua pekerja dan kelompok di dalam suatu organisasi. Perusahaan juga memiliki sistem yang dikhususkan bagi pekerja pengetahuan untuk membantu mereka dalam menciptakan pengetahuan yang baru, untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut terintegrasi dengan tepat ke dalam bisnis. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan bertugas menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Ada 3 peran kunci pekerja pengetahuan yang sangat penting, yaitu menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni. Yang kedua, bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka. Berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Lalu yang terakhir, bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek-proyek perubahan. Next. Kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Kebanyakan pekerja pengetahuan mengandalkan sistem perkantoran seperti pengolah kata, voice mail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas di kantor. Pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen yang canggih. Karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia eksternal, sistem ini juga harus memberikan kemudahan dan kecepatan mengakses database eksternal. Sentra kerja pengetahuan seringkali dirancang dan dioptimalkan untuk tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan. Di samping kanan tersebut merupakan gambar atau grafik dari kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Next. Sistem kerja pengetahuan memerlukan kaitan yang kuat terhadap basis pengetahuan eksternal sebagai tambahan bagi perangkat keras dan perangkat lunak yang terspesialisasi.
teknologi terkait untuk mendorong visualisasi. AR menyediakan suatu pandangan secara live baik langsung ataupun tidak langsung dari lingkungan fisik dunia nyata yang memiliki elemen yang ditambahkan oleh pencitraan yang dihasilkan oleh komputer visual. Penerapan realitas visual yang dikembangkan untuk web akan menggunakan suatu standar yang dinamakan bahasa pemodelan realitas virtual atau VRML. VRML merupakan serangkaian spesifikasi untuk pemodelan 3D yang interaktif pada World Web atau WWW yang dapat mengorganisasi berbagai tipe media meliputi animasi, gambar, dan audio untuk menempatkan penggunanya ke dalam suatu lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. VRML merupakan platform independen beroperasi melalui komputer desktop dan memerlukan bandwidth yang kecil. Contoh sistem kerja pengetahuan. Penerapan kerja pengetahuan yang utama meliputi sistem CAD, sistem realitas virtual untuk simulasi, permodelan, serta sentra kerja keuangan. Dengan menggunakan suatu sentra kerja CAD, maka perancang hanya memerlukan untuk membuat suatu prototipe fisik menjelang akhir dari proses desain, karena desain dapat dengan mudah diuji dan diubah dengan komputer. Kemampuan dari perangkat lunak CAD untuk menyediakan spesifikasi desain bagi pemrosesan alat bantu dan manufaktur juga akan menghemat sejumlah besar waktu dan uang. Sistem realitas virtual memiliki kemampuan visualisasi, pengubahan, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Mereka memanfaatkan perangkat lunak grafik dan interaktif untuk menciptakan simulasi yang dihasilkan dengan komputer yang sangat mendekati realitas yang para penggunanya hampir meyakini bahwa mereka sedang berperan yang nyata. Pada NYU, Medical Center di New York, para mahasiswa akan mengenakan kacamata 3D yang dapat membedah mayat virtual yang diproyeksikan pada sebuah layar. Tubuh manusia secara virtual diciptakan oleh Biodigital System, sebuah perusahaan visualisasi media di New York. Mayat virtual yang dipergunakan di Langoni merupakan versi beta yang biodigital rencanakan untuk mengembangkan ke dalam peta tubuh manusia yang dapat ditelusuri dapat kostumisasi bagi para pengajar medis dan para dokter. Motor Company telah menggunakan realitas virtual untuk membantu merancang kendaraan-kendaraannya. Desainer akan dapat mengidentifikasi kekurangan atau melihat jika tombol-tombol berada dalam tempat yang janggal karena penggunaan realitas virtual yang dilengkapi dengan sensor-sensor. Teknik kecerdasan. Kecerdasan artifisial dan teknologi database menyediakan sejumlah teknik kecerdasan yang dapat untuk memperoleh pengetahuan dari individual dan kolektif, serta untuk memperluas dasar pengetahuan mereka. Sistem ahli penalaran berbasis kasus dan logika fuzzy digunakan untuk memperoleh pengetahuan tersirat. Jaringan neural dan penelusuran data digunakan untuk penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Mereka dapat menemukan pola-pola yang mendasari kategori dan perilaku dalam data yang besar, yang menetapkan bahwa tidak dapat ditemukan oleh para manajer semata atau hanya melalui pengalaman.
Algoritma genetika digunakan untuk menghasilkan pemecahan bagi permasalahan yang terlalu besar dan rumit bagi manusia yang menganalisis sendiri. Memperoleh sistem ahli. Sistem ahli atau expert system merupakan suatu teknik kecerdasan untuk memperoleh pengetahuan tersirat dalam wilayah yang sangat spesifik dan terbatas dari keahlian manusia. Serangkaian aturan dalam sistem ahli akan ditambahkan ke dalam memori atau pembelajaran yang disimpan pada perusahaan. Sistem ahli kekurangan pengetahuan yang luas dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fundamental dari manusia ahli permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia ahli dalam jangka waktu yang pendek jauh lebih sulit bagi suatu sistem ahli. Namun dengan memperoleh keahlian manusia dalam area yang terbatas, maka sistem ahli dapat memberikan manfaat membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang bermutu tinggi dengan lebih sedikit orang. Saat ini sistem ahli digunakan secara luas dalam bisnis yang berlainan. Situasi pengambilan keputusan yang sangat terstruktur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagaimana sistem ahli bekerja. Pengetahuan manusia dapat dibuat model atau direpresentasikan dalam suatu cara yang dapat diproses oleh komputer. Sistem ahli model pengetahuan manusia merupakan suatu rangkaian aturan yang secara kolektif disebut dengan basic pengetahuan. Sistem ahli yang memiliki 200 hingga ribuan aturan tersebut akan bergantung pada kerumitan dari permasalahan. Aturan-aturan tersebut lebih jauh saling berkaitan dan bersarang daripada dalam suatu program perangkat lunak tradisional. Nah, strategi yang digunakan untuk mencari melalui dasar pengetahuan dinamakan mesin inferensi. Dua strategi yang umumnya digunakan adalah penalaran maju dan penalaran mundur. Dalam penalaran maju, mulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari informasi dalam basis pengetahuan untuk akhirnya mencapai suatu keputusan. Strateginya adalah untuk menjalankan suatu tindakan sesuai aturan saat sebuah kondisi dipenuhi. Terus ada juga dalam penalaran mundur, strategi untuk mencari dalam basis pengetahuan dimulai dengan hipotesis dan berlanjut dengan menanyakan pengguna pertanyaan tentang fakta-fakta tertentu sampai hipotesisnya disetujui atau tidak disetujui. Contoh sistem ahli yang berhasil. Conway Transportation membangun sistem ahli yang dinamakan line haul untuk mengautomatisasikan dan mengoptimalkan perencanaan rute pengiriman dalam semalam untuk bisnis truk bermuatannya ke seluruh wilayah. Sistem ahli menangkap aturan bisnis yang pusat akan mengikuti ketika menugaskan para pengemudi truk dan trailer untuk mengangkut 50.000 pengiriman yang muatannya berat setiap malam ke seluruh 25 negara bagian dan Kanada, serta ketika merencanakan rute-rute mereka. Line haul berjalan pada suatu platform komputer SAN dan menggunakan data pada permintaan pengiriman pelanggan sehari-hari, para pengemudi yang tersedia truk, ruang, trailer, dan berat yang disimpan dalam suatu database Oracle. Sistem ahli akan menggunakan ribuan aturan dan 100.000 kode lini program yang ditulis dalam C untuk menargetkan angka-angka dan menciptakan rencana-rencana rute yang optimal bagi 95% dari pengiriman muatan harian. Pusat Conway akan melakukan rencana rute yang disediakan oleh sistem ahli dan menyampaikan spesifikasi rute kepada para petugas di lapangan yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan paket muatan ke dalam trailer untuk operasional mereka pada malam hari. Conway memperoleh kembali biaya investasinya sebesar $3 juta dalam sistem tersebut dalam waktu 2 tahun dengan mengurangi jumlah para pengemudi, mempersiapkan paket dengan lebih banyak muatan per trailer, dan mengurangi kerusakan dari penanganan kembali. Sistem juga mengurangi tugas malam yang sulit dari pusat atau operator.
Meskipun sistem ahli kurang kuat dan kecerdasan umum manusia, mereka dapat mendatangkan manfaat bagi organisasi jika keterbatasan mereka dapat semua sistem ahli yang berhasil dalam berurusan dengan klasifikasi permasalahan dalam suatu wilayah pengetahuan yang terbatas di mana terdapat secara keseluruhan beberapa alternatif hasil dan kemungkinan hasil tersebut semuanya dapat diketahui di awal. Sistem ahli yang sangat kurang bermanfaat dalam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur biasanya dihadapi oleh para manajer. Selanjutnya ada kecerdasan organisasi penalaran berbasis kasus. Tujuan utama sistem ahli adalah menangkap pengetahuan tersirat dari pakar individu. Tetapi organisasi juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pengetahuan organisasi ini dapat ditangkap dan disimpan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam penalaran berbasis kasus atau CBR, deskripsi pengalaman masa lalu dari spesialis manusia direpresentasikan sebagai kasus, didokumentasikan dan disimpan dalam database untuk pengambilan nanti ketika pengguna menemukan kasus baru dengan parameter serupa. Berikut contoh gambaran sistem kerja kecerdasan organisasi penalaran berbasis kasus. Selanjutnya ada sistem logika fuzzy. Logika fuzzy adalah teknologi berbasis pada aturan yang dapat mewakili ketidaktepatan dengan menciptakan aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau nilai yang subjektif. Hal ini dapat menggambarkan suatu fenomena atau proses secara linguistik dan kemudian merepresentasikan suatu gambaran dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fuzzy untuk menciptakan sistem-sistem yang dapat menangkap pengetahuan tersirat di mana ada ketidakjelasan linguistik. Berikut gambaran contoh sistem kerja logika fuzzy. Di dalam contoh tersebut, sejuk berada di antara 45 derajat hingga 70 derajat, meskipun temperatur sangat jelas, sejuk di antara 60 derajat hingga 67 derajat. Catatannya bahwa pengertian sejuk tersebut tumpang tindih dengan pengertian misalnya angin dan temperatur di luar. Aturan-aturan akan meliputi salah satu yang menyatakan bahwa jika temperatur adalah sejuk atau dingin dan kelembabannya rendah, sementara itu angin di luar tinggi dan temperatur di luar rendah, maka akan meningkatkan panas dan kelembapan di dalam ruangan. Komputer akan menggabungkan pembacaan fungsi keanggotaan dalam suatu keadaan yang tertimbang dan juga dengan menggunakan semua aturan yang ada akan meningkatkan dan menurunkan temperatur dan kelembapan. Selanjutnya ada machine learning, yaitu machine learning adalah studi tentang bagaimana program komputer dapat meningkatkan kinerja tanpa pemrograman eksplisit. Machine learning adalah mesin yang menyerupai manusia, dapat mengenali pola dalam data, dan dapat mengubah perilakunya berdasarkan pengenalan pola, pengalaman atau pembelajaran sebelumnya, atau database. Misalnya, robot yang mengemudikan mobil harus dapat mengenali keberadaan mobil dan benda lain, atau orang, dan dapat mengubah perilakunya, seperti stop, go, slow down, speed up, or turn. Selanjutnya ada jaringan neural atau neural network. Neural network digunakan untuk memecahkan masalah yang rumit, sangat sulit untuk dipahami di mana sejumlah besar data telah dikumpulkan. Jaringan neural menemukan pola dan hubungan dalam jumlah data yang sangat besar yang menjadikan terlalu rumit dan sulit untuk dianalisis oleh manusia. Jaringan neural akan menemukan pengetahuan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memperbandingkan pemrosesan dari pola-pola biologis atau otak manusia. Jaringan neural mempelajari pola-pola dari kuantitas data yang besar dan dengan menyaring melalui data, mencari hubungan, membangun model dan mengoreksi lagi dan lagi kesalahan model itu sendiri. Selanjutnya ada contoh sistem kerja dari neural network.
Terus selanjutnya ada algoritma genetika. Algoritma genetika bermanfaat untuk menemukan pemecahan yang optimal atas suatu permasalahan tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan pemecahan atas permasalahan tersebut. Mereka didasarkan pada teknik yang terinspirasi oleh biologi evolusioner seperti pewarisan, mutasi, seleksi, dan persilangan atau rekombinasi. Algoritma genetika bekerja dengan merepresentasikan informasi sebagai suatu deretan dari 0 dan 1. Algoritma genetika mencari populasi dari deretan yang dihasilkan secara acak dari angka biner untuk mengidentifikasi deretan yang tepat yang merepresentasikan kemungkinan pemecahan terbaik bagi suatu permasalahan. Saat solusi berubah dan bergabung, yang terburuk dibuang dan yang lebih baik bertahan untuk terus menghasilkan solusi yang lebih baik. Berikut contoh dari kerja algoritma genetika. Contoh ini mengilustrasikan suatu populasi awal dari kromosom yang masing-masing merepresentasikan pemecahan yang berbeda. Algoritma genetika menggunakan suatu proses yang berulang untuk menyempurnakan pemecahan awal sehingga menjadi salah satu yang lebih baik, yaitu dengan kesesuaian yang lebih tinggi, lebih cenderung untuk muncul sebagai pemecahan suatu masalah yang terbaik. Terus ada agen intelijen. Teknologi agen intelijen membantu pebisnis untuk membuat navigasi melalui sejumlah besar data untuk menempatkan dan bertindak atas informasi yang dianggap penting. Agen intelijen adalah program perangkat lunak yang bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung untuk melaksanakan tugas tertentu proses bisnis atau aplikasi perangkat lunak. Agen menggunakan basis pengetahuan yang dipelajari untuk mencapai tugas atau mengambil keputusan dalam kepentingan pengguna seperti menghapus email sampah, menjadwalkan janji temu, atau berpergian melalui jaringan yang saling terhubung untuk menemukan tiket pesawat yang paling murah. Berikut sistem kerja dari agen intelijen. Yang pertama, agen perangkat lunak membuat jadwal pengantaran dari pemasok. Jika pemasok tidak dapat mengantarkan tepat waktu, agen ini akan bernegosiasi dengan pemasok lain untuk menciptakan jadwal pengantaran alternatif. Terus selanjutnya yang kedua, agen perangkat lunak mengumpulkan data penjualan real time pada setiap produk P&G dari banyak toko eceran. Yaitu mereka menyampaikan data ke produksi P&G untuk memenuhi lagi pesanan dan untuk analisis tren pemasaran dan penjualan. Dan yang terakhir, yaitu langkah ketiga, agen perangkat lunak membuat jadwal pengiriman dari distributor untuk pengecer, memberikan prioritas pada pengecer yang memiliki sedikit persediaan. Jika pengiriman pada pengecer tertunda, agen ini mencari truk alternatif. Selanjutnya ada sistem AI hibrida. Algoritma genetika, logika fuzzy, jaringan saraf, dan sistem pakar dapat terintegrasi ke dalam satu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari teknologi ini. Sistem seperti ini disebut dengan sistem AI hibrid. Aplikasi hibrid dalam bisnis semakin berkembang. Di Jepang, contohnya Hitachi, Mitsubishi, Ricoh, Sanyo, dan yang lainnya mulai memasukkan AI hibrida ke dalam produk seperti rumah peralatan, mesin pabrik, dan peralatan kantor. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Intelligence itu bisa mampu menggantikan manusia. Oke, pernah nggak Anda tuh dengar ada perusahaan yang dia itu pakai algoritma komputer ke board of director-nya atau ke dewan direksinya. Nah, menurut Anda, apakah hal tersebut itu bisa menggantikan peranan dari dewan direksi di masa yang akan datang dengan adanya artificial intelligence tersebut? Yang namanya artificial intelligence itu kan sebetulnya dia itu dihasilkan dari pola pikir dan juga hasil dari imajinasi manusia selama beberapa periode terakhir. Nah, dengan adanya
kecanggihan dari artificial intelligence ini, banyak sekali manusia yang mereka itu takut. Takut kenapa? Karena mereka tuh khawatir bahwa di masa yang akan datang, artificial intelligence ini akan mengambil atau akan take over pekerjaan mereka. Seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui, di salah satu artikelnya World Economic Forum, itu menunjukkan bahwasanya sebetulnya dengan adanya artificial intelligence itu ada sekitar 97 juta pekerjaan baru yang dibuka di tahun yang sama. Kenapa? Di sini ada beberapa alasan mengapa artificial intelligence itu nggak bisa menggantikan peranan manusia. Yang pertama, yang namanya artificial intelligence, dia itu kan nggak punya yang namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kan adalah kecerdasan di mana kita tuh bisa mengungkapkan perasaan, menunjukkan emosi, terus membaca membaca ekspresi orang dan sebagainya. Nah, contohnya adalah kayak ketika satu perusahaan itu melakukan interaksi dengan pelanggan atau ketika melayani pelanggan. Kalau artificial intelligence yang digantikan oleh robot itu kan nggak bisa show empathy ya, atau menunjukkan empati dan perasaan kepada pelanggan seperti itu. Padahal kalau berinteraksi dengan pelanggan, itu kan seringkali yang dibutuhkan pelanggan itu selain respon yang cepat, akurat, dan tepat, itu kan mereka juga membutuhkan yang namanya empati, terus juga butuh yang namanya respect, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, artificial intelligence tuh dia nggak cukup hebat loh untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya itu kreatif ya, karena artificial intelligence tuh cocok misalkan digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya repetitif dan sebagainya. Karena kalau misalkan terkait dengan tingkat kreativitas itu kan tentu hanya dimiliki oleh manusia saja seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya people can build relationship. Orang bisa membangun hubungan. Sementara yang namanya artificial intelligence itu dia sampai kapanpun nggak bisa membangun yang namanya hubungan yang baik. Karena ya itu tadi nggak ada yang namanya komitmen emosional atau nggak ada ikatan dengan antara anggota tim. Nah, jadi intinya, kesimpulannya, terlepas dari semua kecanggihan dari artificial intelligence, kita bisa disimpulkan bahwasanya artificial intelligence itu sampai kapanpun nggak bisa menggantikan peran manusia. Tapi dia hanya bisa melengkapi dan juga membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah lagi. Kurang lebih seperti itu. Apakah cukup menjawab? Menjawab, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, sebelum kita akhiri, saya sedikit review ya materi hari ini.
Bentar, saya cari materinya dulu ya. Kok nyelipnya? Manajemen pengetahuan ya? Betul nggak? Knowledge ya? Benar, Bu. Pilih, bentar. Pilih, jangan ganggu. Sana, main sana. Oke. Materi yang pertama adalah terkait dengan informasi pengetahuan. Nah, sebelumnya teman-teman, kita itu perlu mengetahui bahwasannya yang namanya informasi itu kan pada dasarnya merupakan sekumpulan data ya, yang mengalami suatu proses transformasi atau perubahan, atau proses untuk penambahan suatu nilai. Nah, untuk melakukan proses transformasi dari informasi menjadi pengetahuan, tentu yang namanya perusahaan itu kan harus menggunakan sumber daya yang mereka miliki ya, untuk bisa mengetahui pola, aturan, dan konteks di mana suatu pengetahuan itu bisa bekerja. Yang namanya pengetahuan atau knowledge itu kan pada dasarnya bisa digunakan secara individu atau bersama dengan tujuan ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, yang namanya organisasi itu tentu perlu untuk mengelola pengetahuan dengan baik. Hal tersebut berarti diharapkan organisasi itu mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Dan juga diharapkan pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut bisa menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki bagi suatu organisasi. Dengan adanya pengetahuan, perusahaan itu juga diharapkan dia itu jadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang mereka miliki. Nah, di sini teman-teman ada beberapa dimensi ya terkait dengan pengetahuan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pengetahuan itu adalah aset perusahaan yang dia itu sifatnya intangible. Dan pengetahuan tersebut diciptakan dari data, informasi, dan membutuhkan sumber daya bagi suatu organisasi. Dan perlu teman-teman ketahui juga pengetahuan sendiri itu seringkali dijadikan sebagai aset perusahaan. Sehingga penting sekali bagi suatu perusahaan untuk bisa mengetahui dimensi dari pengetahuan seperti itu. Nah, kalau kita membahas terkait dengan yang namanya pengetahuan, secara garis besar, pengetahuan itu bisa dikategorikan menjadi 3. Ada yang namanya explicit, ada yang namanya tacit knowledge, dan yang terakhir ada yang namanya embedded. Kita bahas dulu yang pertama terkait dengan explicit knowledge. Kalau explicit knowledge ini adalah jenis knowledge atau jenis pengetahuan yang dia itu bisa dikodifikasi. Maksudnya bisa dikodifikasi itu apa? Ya berarti dia itu bisa dengan mudah ditemukan misalkan lewat buku teks, atau lewat file, atau lewat dokumen, database, ataupun video tutorial. Nah, intinya pengetahuan eksplisit ini adalah kayak knowledge atau pengetahuan yang paling mudah untuk diekstrasi atau di-sharing kepada pihak lain, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya tacit knowledge. Kalau tacit knowledge itu dia knowledge atau pengetahuan yang sifatnya cenderung intuitif. Kenapa? Karena tacit knowledge ini akan didasarkan pada pengalaman dari masing-masing individu. Dan tacit knowledge ini cenderung pengetahuan yang sulit untuk ditransfer kepada pihak lain.
Karena tacit knowledge ini pada dasarnya dia bersifat unik, hanya dimiliki oleh satu orang saja. Kalau kita bahas soal kreativitas, pengalaman, terus juga kemampuan pola pikir dan sebagainya dari masing-masing individu, tentu kan setiap individu punya kapasitas yang berbeda. Belum tentu tingkat kreativitas dari individu A itu bisa di-sharing ke individu B, seperti itu. Terus yang terakhir ada yang namanya embedded knowledge, ya. Kalau embedded ini biasanya knowledge yang ditemukan dalam proses yang sistematik dan sifatnya itu rutinitas. Ada manualnya, ada strukturnya, dan biasanya terdapat pada culture atau budaya dari suatu organisasi. Nah, sesuai dengan namanya embedded. Embedded itu berarti tertanam ya. Berarti embedded knowledge ini akan tertanam secara formal melalui dia tertanam secara formal pada suatu organisasi seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan 3 jenis. Kok sudah sampai sini tuh slide-nya? Sorry. 3 jenis dari pengetahuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebetulnya manajemen pengetahuan atau knowledge management itu apa. Nah, knowledge management pada dasarnya dia merupakan serangkaian proses bisnis yang nantinya dikembangkan di dalam suatu organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan juga mengimplementasikan suatu pengetahuan. Manajemen pengetahuan itu juga diharapkan bisa membantu bagi suatu organisasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk bisa belajar dari lingkungannya. Seperti itu. Dan knowledge management ini, dia apabila diimplementasikan dengan baik, diharapkan bisa membantu bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Seperti contoh adalah yang meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan kinerja, meningkatkan inovasi, berbagi wawasan, dan sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau ada manajemen pengetahuan, juga ada yang namanya sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini sendiri, dia merupakan part dari learning organizations atau pembelajaran organisasi. Meskipun ya kalau kita bahas terkait dengan fokusnya, fokus dari sistem manajemen pengetahuan ini akan lebih berfokus pada manajemen strategis pengetahuan sebagai aset bisnis yang bisa dibagikan kepada seluruh anggota organisasi. Seperti itu. Nah, tadi kita bahas sedikit terkait dengan learning organizations. Apa sebetulnya learning organizations? Proses di mana organisasi ini dia berusaha untuk meningkatkan dirinya atau kapasitasnya atau kapabilitasnya dari waktu ke waktu melalui mendapatkan pengalaman dan juga menggunakan pengalaman tersebut untuk menciptakan suatu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nantinya akan ditransfer ke dalam suatu organisasi. Seperti itu. Dan learning organization ini penting bagi semua perusahaan. Karena di sini ada 3 proses ya. Proses yang pertama adalah proses penciptaan pengetahuan. Nah, proses yang kedua, kita bahas dulu proses yang pertama ya, penciptaan pengetahuan. Pada proses penciptaan pengetahuan ini, pengetahuan tacit dan juga eksplisit tadi akan sangat diperlukan. Terus yang selanjutnya ada yang namanya proses retensi pengetahuan. Retensi pengetahuan itu maksudnya adalah proses mempertahankan pengetahuan yang telah organisasi buat hingga saat ini. Nah, tentu dalam proses retensi pengetahuan tersebut, perusahaan perlu yang namanya sistem yang efektif. Tujuannya apa? Ya untuk menyimpan, merekam,
dari file-file yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, retensi pengetahuan ini tujuannya adalah ya membantu bagi suatu organisasi untuk bisa sharing informasi dan memudahkan karyawan untuk bisa memperoleh akses informasi dengan cepat dan mudah. Terus berikutnya, tahapan yang terakhir adalah tahapan transfer pengetahuan. Nah, transfer pengetahuan ini, nanti pengetahuan atau informasi akan ditransfer ya, bisa dari individu ke komunitas organisasi, ataupun sebaliknya, seperti itu. Nah, kenapa sih sebetulnya learning organization ini penting bagi suatu organisasi? Di sini ada beberapa manfaat ya dari implementasi learning organization. Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan karyawan. Terus juga tingkat turnover-nya lebih rendah. Lalu juga dilaporkan adanya peningkatan produktivitas dan juga efisiensi. Dan juga meningkatkan kemampuan adaptasi di seluruh organisasi. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada rantai nilai manajemen pengetahuan. Pada dasarnya, manajemen pengetahuan itu kan tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bagi organisasi untuk belajar dari lingkungannya. Dan gimana caranya? Nanti organisasi tersebut akan memasukkan knowledge tersebut atau mengimplementasikan knowledge tersebut ke dalam proses bisnisnya. Kalau teman-teman lihat di gambar berikut sebetulnya mengilustrasikan terkait dengan langkah-langkah dalam penciptaan nilai tambah dalam suatu rantai nilai manajemen pengetahuan. Nah, setiap tahapan dalam rantai nilai ini akan menambah nilai pada data dan informasi. Seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat pada gambar tersebut, aktivitas dari sistem informasi ini kan dipisahkan ya dari yang namanya aktivitas manajemen dan juga organisasi yang terkait. Kalau di grafik, aktivitas sistem informasi kan berada di atas. Dan kalau aktivitas organisasi dan manajemen ini berada di bawah. Ya. Nah, maksudnya apa? Kalau teman-teman ketahui, dalam beberapa case terkait dengan knowledge management, itu sebetulnya dia hampir-hampir mirip dengan investasi sistem informasi lainnya. Maksudnya apa? Pada knowledge management tentu akan ada nilai, akan ada struktur, akan ada pola perilaku yang mendukung, yang nantinya harus dibangun. Tujuannya apa? Ya, untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi dalam proyek manajemen pengetahuan. Kalau pada gambar tersebut, ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya aktivitas manajemen dan organisasi itu kan ada di bagian bawah diagram ya. Nih, bagian bawah diagram ini. Dia itu sebetulnya mewakili investasi dalam model organisasi yang diperlukan untuk memperoleh pengembalian substansial atas investasi dan juga sistem teknologi informasi yang ditunjukkan di bagian atas diagram seperti itu. Oke, sebentar ya. Saya minum obat dulu ya, break bentar 5 menit ya, maaf. Baik, Bu. Saya dulu nggak dikasih tahu translate-nya sama dosen saya. Cuma kalau ditranslate di Google Translate itu rada wagu ya, masuk nilai yang disimpulkan. Jadi ya udah ya tulis aja inferred value measurement. Jadi inferred value measurement ini dia pengukuran yang didasarkan pada spekulasi. Spekulasi apa? Misalkan spekulasi terhadap apa ya? Kondisi yang akan dihadapi perusahaan di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, selain dari Teruya, itu ada juga si Goijer TikToker ya, Goijer itu mengusulkan sebuah framework juga untuk mengukur implementasi knowledge management. Tapi dia itu pakai
pendekatannya ini lebih diterapkan di lembaga-lembaga sektor publik. Lembaga sektor publik itu kayak lembaga pemerintahan kalau di sini. Nah, dia itu mengukur knowledge management dengan menggunakan pendekatan dari BSC atau dari menggunakan pendekatan balance scorecard seperti itu. Apa pendekatan balance scorecard kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Jadi intinya memang sampai sekarang itu belum ada kayak belum adanya konsensus. Konsensus itu bahasa lainnya kesepakatan terkait dengan gimana sih sebetulnya mengukur dampak atau impact dari implementasi knowledge management di suatu organisasi. Kayak gitu. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas terkait dengan rantai nilai manajemen pengetahuan. Yang pertama ada yang namanya akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan yaitu penyimpanan dokumen, laporan, best practice, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya penyimpanan pengetahuan, ya. Oh ya, lupa tadi jelasin tuh. Pada tahapan akuisisi pengetahuan ini intinya ya organisasi itu dapat mulai membangun penyimpanan dokumen, laporan, best practice. Nah, si organisasi ini atau perusahaan ini juga bisa kayak menemukan pola dalam data perusahaan dengan menggunakan misalkan bantuan dari machine learning seperti itu. Contohnya adalah kayak penggunaan algoritma, terus juga beberapa teknik artificial intelligence dan sebagainya. Tujuannya pada tahapan akuisisi pengetahuan ini bisa menciptakan atau bisa menghasilkan suatu pengetahuan yang baru seperti itu. Terus yang berikutnya, tahapan yang kedua, tadi tahapan penyimpanan pengetahuan. Pada tahapan ini, organisasi itu harus dapat menyimpan pengetahuan yang dapat dilakukan dengan membuat sistem manajemen dokumen. Dan juga organisasi itu bisa juga mengelola database yang baik. Dan hal tersebut tentu diperlukan dukungan dari manajemen dalam hal pengembangan sistem penyimpanannya, dalam hal pencarian dokumen, dan sebagainya. Dan juga perusahaan juga perlu consider ya terkait dengan gimana nanti cara memperbarui dan menyimpan dokumen atau menyimpan backup-an dokumen sebagai antisipasi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah tahapan diseminasi pengetahuan. Di tahapan diseminasi pengetahuan ini intinya pengetahuan itu dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan menggunakan alat atau teknologi kolaboratif, seperti contohnya menggunakan website, email, video call, instant messaging seperti WhatsApp, dan sebagainya. Nah, diseminasi pengetahuan ini bisa juga dibagikan melalui program-program pelatihan kepada karyawan ataupun program-program sharing pengalaman ya oleh pihak manajemen puncak kepada karyawan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penerapan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini dapat disampaikan pengetahuan yang diterapkan ini dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dia itu bisa memberikan kayak suatu keuntungan dan juga menjadi bagian sistematik dalam membuat keputusan manajemen. Contohnya adalah menghasilkan praktik bisnis baru, produk baru, pasar baru, dan sebagainya. Dan diharapkan pengetahuan tersebut itu bisa digunakan dalam DSS atau Decision Support System dan juga aplikasi dari suatu perusahaan. Ini DSS ini kita bahas lagi di pertemuan minggu depan ya. Oke, yang terakhir ada 3 jenis sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan perusahaan, dia mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten digital dan pengetahuan. Nah, yang kedua, itu ada sistem kerja pengetahuan, dan yang terakhir ada teknik intelijen, atau cara untuk mencari pola dan mencari pengetahuan, data mining, dan neural network, dan sebagainya. Oke, berikut materi yang bisa saya tambahkan untuk pertemuan hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, besok Selasa minggu depan kita kelas pengganti ya, Bunda ya? Jam 1 ya? Ya, baik, Bu. Oke, apakah masih ada pertanyaan?
Tidak, Bu. Oke, kalau misalkan enggak, terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semuanya. Kita sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat beristirahat.